sangat mengalami proses yang tidak mudah ya, karena harus mengajar, harus melakukan banyak hal. Di sisi juga banyak tugas yang diberikan lewat program bergerak, walaupun kami mengakui manfaatnya cukup besar buat kami. Dan itu sebabnya memang dari sisi manfaat ini kami pun diminta untuk mengimbaskannya kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Mengimbas itu lebih kepada bersama-sama, jadi kita sama-sama belajar apa yang kita dapatkan dari guru pengerti ini. Kalau lalu Pak Dika sempat ya, kalau Bapak Ibu sekolah di lantai bawah ya, ketika mengikuti PPG ya, itu mengikuti Cingkana anak. Nah kalau kami istilahnya mengimbaskan apa yang kami dapatkan dari bulan November program ini, kami berharap cepat berakhir ya, supaya kami bisa lebih fokus ke depan untuk mendukung program pembelajaran di ajaran baru ini. Kira itu bulan Juli selesai dengan panen raya istilahnya. Jadi dimana kita mau melakukan program-program yang bisa bersama-sama menolong sekolah, dan harapan kita bersama Bapak Ibu ya, dengan visinya Pak Irwan sendiri, tentu siapa tahu ke depan nanti kalau sekolah kita berjalan 2-3 tahun ke depan menjadi sekolah yang menjadi sekolah penggerak ya Pak Irwan ya, dengan beberapa rekan juga bisa bersama-sama bergabung juga di angkatan ke 10 sampai kalau salah sampai 15 ya, dibuka kalau tidak salah ya Pak Irwan ya. Jadi mohon Bapak Ibu izin sebelumnya kalau kami untuk semua hal ini. Sebelumnya saya ingin Bapak Ibu kita melatih dulu, bermain dulu ya. Ada sebuah aktivitas game yang lama ya, cuma aktivitas cuma sederhana Bapak Ibu, melibatkan guru IPS penting, guru PKN juga ada, tapi gamenya saya coba dulu gamenya Bapak Ibu. Terus nggak keluar ya? Indonesia Raya. Bukan. Ini Pak kalau di kita juga bukan. Ini rapat RW. Oh iya. Rapat RW di ada donatornya. Oke. Nah, lama Bapak Ibu ya, kita akan sama-sama bermain. Hari ini Salam Express akan mengirimkan beberapa paket. Jadi paket ke daerah asalnya saat mengirim, waktu akan berjalan. Semakin cepat kamu mengirim, semakin puas pelanggan menerimanya. Cara mengirimnya adalah direct paket ke tempat yang dituju. Hati-hati jika kamu salah kirim, waktu akan menjadi semakin lama. Jika sudah selesai mengirim semuanya, screenshot hasil waktu mulai ini hanya lebih mempercepat Bapak Ibu supaya apa yang nanti kita sama-sama pas berhubungan dengan gamenya juga ya. Kita akan sama-sama mulai dulu, mulai ya. Kalau Bapak Ibu Tifa dari daerah mana? Tifa Maluku. Oke, Tifa Maluku. Kita coba dulu Tifa Maluku. Ini guru PKNPS pasti tahu ya. Masih ingat ya? Oke, Kari. tahu kari apa? Kari. Kari Bukan keris, tapi kari, nasi kari. kari ayam Apa? Padang nggak sih? Sumatera apa Padang? Aceh. Barat. Oke, kita coba lihat Bu Emma ini guru PKNPS sudah. Iya benar ya. Sando. Sando. Iya. Oke, baju bobo. Ya Benasa. Manado. Bukan. Sulawesi. Baju bodoh bukan Sulawesi Utara. Toraja. Oh Sumatera ya. Apa ada lagi? Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah, kita coba Sulawesi Tengah. Sulawesi Selatan. Sulawesi Tengah. Enggak. Itu Tenggara. Itu kayak Tenggara. Enggak bisa Tenggara. Tenggara. Enggak. Selatan. Selatan. Oke, baju bodoh Sulawesi Selatan. Makassar. Iya. Di Ambon. Beda. Bandung. Semua ada di Bandung juga ada di Bandung. Di Ambon lulus Sumatera Utara. Kerambit. Sambit tahu. Kerambit. Pas Sambit tahu. Ada Kerambit. Oh, Sambit. Kerambit. Nggak tahu itu. Jadi skip dulu. Ya. Dulu ya. Oke, skip dulu. Kue lontang. Papua. Iya. Waduh. Ini kalau kue pasti. Benar ya? Ada sih makan. Iya kok bakso ini ada yang Otak-otak. Sumsel. Sumsel. Bukan sumsel otak-otak. Sepertinya bukan sumsel otak-otak. Lampung nggak? Bukan. Dia bangga Pak. Kan nggak ada Bapak
Otak-otak ada yang tahu? Skip? Nggak berotak sama saya. Iya, oke, skip. Ya. Tulang bawah. Lampung. Ya, kampung. Gimana suara kamu? Ini udah tulang kampung, tulang bawah. Kerambit, yang tadi kerambit. Dulu. Skip. Skip kan dulu. Otak-otak. Udah tinggal ini ya. Kerak telur. Jakarta. DKI Jakarta kerak telur. Lebak. Rebak. Jawa Tengah. Ya, bumi. Jakarta. Rebak nih. Jawa Barat. Kita jangan mengenal rebak ya di Jawa Barat. Itu angklung ya. Benar. Otak-otak. Jambi. Surut. Hah? Otak ikutan. Ada ikan, Bu. Betul. Bengkulu nggak ya? Iya, tadi apa tadi? Tadi katanya apa? Iya. Iya, otak seriau. Tarik tangan. Kalimantan. Kalimantan apa dulu? Barat. Baratnya. Nah, kalau nggak barat, tengah, timur. Ada kan? Apa? Batam. Ada. Nanti timur apa? Kerambit. Apa tadi? Jambi. Jambi, kerambit. Hampir benar. Di daerah Sumatera juga dia. Bengkulu berarti. Coba lihat di dulu ya. Ini lagi Pak Samir. Selamat kamu berhasil membantu Sang Express mengirim semua barang. Hah? Iya, selamat. Jadi kita semua mengirim barang. Tadi otak-otak itu dari mana? Dari Riau. Riau. Dari Riau. Agak terima ya. Nggak ada juga. Riau sebelah Heritage. Oh iya benar. Ada. Gitu loh. Di Riau Junction loh orang kayak gitu. Ada nggak dari kamu Di masalahnya. Riau. Dan ini juga nggak pernah terkenal. Kayak ini Riau Kepulauan. Iya mah Bisa nggak Riau Kepulauan? Nggak pernah Responding. Riau itu adalah otak. di rumah ya terkenal sih Yali, Vincent itu. Bukan durian itu loh. Tompok. Pak. Kenapa itu kayak gitu? Otak-otak itu dia nggak tahu. Kalau aku sih itu argumentasi. Kenapa bos? Bentar ya. Ini? Ini gimana bisa? Gimana? Bisa dulu. Sampai sekarang sih. Nanti dulu saya sebentar ya Pak Ibu ini. Jadi kalau dia kan tadi masing-masing sudah mengetahui ada ciri khas dari setiap daerah. Orang kenal makanan ini ada di kue lontar di Papua, orang kenal yang namanya di Ambon, di Ambon. Sumatera Utara. Semua kan ada masing-masing ya. Pesan tuh. Ini nggak jadi apa ya? Cek dulu ya. Oh jadi ke situ ya. Tukar lagi sini baliknya. Ke atas. Lepas ya, lepas ya. Kan udah ada lepasnya. Aku tuh cuma mikir dari Jambi ini potretnya dari mana ya? Oh dari Kompas. Ini. Dari Kompas. Dari Kompas Oh. gitu. Dari sana. Angelik. Makasih. Jadi Bapak Ibu hari ini kita diminta untuk ini nggak bisa ya, nggak bisa di ini. Iya, apa? Diminta untuk kami berbagi yang namanya modul 3 ini pengelolaan sumber daya. Ini berhubungan dengan rencana Pak Irwan nanti ketika kita melihat keberadaan sekolah kita sebagai ekosistem. Nah, Bapak Ibu sebelum kita masuk lagi, saya ingin menanyakan pertanyaan refleksi pribadi aja. Kira-kira dari setahun kita lewati bahkan sekian tahun kita di sekolah ini, kita berada di posisi mana sekarang? Apakah kita masih dalam posisi bergantung, posisi yang ada yang support 667, ada posisi yang 5 ya, seperti itu Pak. Ada yang posisi sudah di 10, ada yang 11 yang berkolaborasi, atau ada yang mungkin 14 dalam posisi dia lagi butuh untuk ditopang, udah jatuh nih, seperti itu ya. Nah 14 ya.
Dan masing-masing kita pasti punya cara pandang kita Bapak Ibu ya, melihat bahwa kondisi yang kita alami masing-masing pasti berbeda, walaupun Pak Irwan mengharapkan seperti dari firman Tuhan tadi, kita sama-sama bergandengan tangan karena kita percaya masa depan itu bersama-sama Tuhan. Nah, kita pada kesempatan ini Bapak Ibu ya, terima kasih Pak ya. Jadi ini sebenarnya yang saya mau dapatkan itu di LRS itu ada alur namanya alur Merdeka. Jadi betul-betul dengan materi yang cukup panjang ini kita coba berharap Bapak Ibu mungkin 45 menit atau 30 menit ini untuk kita berikan kepada Bapak Ibu bersama-sama. Jadi mulai dari diri sendiri atau Merdeka, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, kita bertemu beberapa kali di online, demonstrasi konsensual dengan tugas yang diberikan, kemudian elaborasi pemahaman, kondisi atau materi dari pertama modul 1 sampai modul 3 terakhir ini sampai pada aksi nyata. Nah, Bapak Ibu sekarang ini kita masuk ke sini, saya sama Bu Willy. Artinya diharapkan bisa mengimbas ke sekolah bagaimana ini menjadi hal yang penting untuk kita sama-sama lakukan di sekolah. Ya, terima kasih Pak. Nah, jadi materi adalah pendekatan berbasis kekurangan, masalah atau deficit based approach, dan pendekatan berbasis aset kekuatan, asset based approach. Nah, kalau lihat dari secara gambar umum Bapak Ibu seperti ini, kita lihat ya bahwa kita pengertian yang kekurangan itu selalu pada yang shortcoming, apa yang ada langsung, and what is lacking, apa yang kurang, kemudian apa yang salah, itu kalau berpikir secara defisit. Tapi kalau berpikir secara aset itu di mana strength kita, kekuatan kita, dan apa yang berlimpah yang ada dalam sekolah kita ini yang kita perlu maksimalkan sama-sama. Kemudian apa yang benar yang kita perlukan bersama-sama. Nah, kita kan udah tahu kalau namanya ekosistem kan ada namanya biotik dan abiotik ya. Ya kan ya, ada bapaknya. Biotik yang hidup, abiotik yang tak hidup. Biotik itu kan berarti kalau di usul sekolah apa aja Bapak Ibu? Kalau biotik di sekolah, guru, ada pegawai, ada orang tua, ada murid, itu kan ya. Semut, abang. Ya, akuarium itu. Nah, kalau yang abiotik itu sesuatu yang berupa nafas sana, ya kan ya. Bangunan kita yang ada, keuangan itu ternyata abiotik. Nah, ini yang kita akan sama-sama Bapak Ibu mencoba untuk kita sama-sama, saya kembalikan kepada kepala sekolah dan juga guru untuk bersama-sama kita menemukan potensi apa yang ada kita di sekolah untuk kita berpikir secara aset. Ya. Jadi kalau pendekatan yang namanya aset itu atau bisa di situ ya, oke, ini kembalikan kayak. Berarti bagaimana kita memandang sumber daya sekolah, apakah dianggap sebagai aset atau kekuatan atau kekurangan masalah. Jadi kita pakai pendekatan cara pandang kita untuk melihat sekolah kita itu seperti apa. Misalkan Bapak Ibu ya, kita kan sering kali ya kalau ada program kerja kita mengerjakan, tapi setelah dievaluasi lebih banyak dilihat yang kurangnya daripada yang baiknya gitu kan ya. Kita kan pernah mengalami ya, waktu kita buat segenap orang tua, ya Pak Irwan ya, respon orang tua sangat baik, sangat bagus, tapi dilihat juga dari sisi yang lain bahwa ternyata ini tidak berhasil gitu. Nah, itu dari sisi cara pandang defisit sebenarnya. Berikutnya, jadi kalau kita bicara tentang defisit, ini ada beberapa catatannya. Kita lebih pada maksud pada perhatian kita pada apa yang mengganggu kita, apa yang kurang, apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kita mengeluhkan banyak fasilitas sekolah ini nggak berfungsi dengan baik lah, proyek itu nggak berfungsi dengan baik, PC yang nggak berfungsi dengan baik, buku ajaran yang nggak lengkap, atau sekolah yang tidak memiliki laboratorium. Kekurangan ini mendorong tanpa sadari kita mendorong kita cara berpikir kita lebih negatif, sehingga fokus kita itu bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi kita yang ingin diraih. Semakin lama kita mencoba untuk mencari kekurangan ini, mencoba untuk menyelesaikannya, justru tanpa disadari kita menjadi seorang yang tidak nyaman dan curiga. Kalau kita coba lihat Bapak Ibu pernah kan ya, karena kekurangan itu sudah terbahas di pertemuan, artinya apa? Semua menjadikan kita sesuatu hal yang nggak nyaman, curiga, dan apa? Dapat menjadikan kita buta terhadap potensi yang ada di sekolah kita gitu, dan peluang yang ada di sekitar kita. Nah, ada potensi yang baik dari sekolah, tapi kita selalu lihat yang masalahnya, bukan pada hal yang sudah ada yang baik di sekolah kita. Itu yang terjadi, dan makanya kita sama-sama Bapak Ibu ini akan coba untuk menggali per aset yang ada. Next, Pak. Nah, kalau pendekatan ini berbasis aset ini oleh Dr. Catherine Kramer ini, dia menekuni yang namanya kekuatan berpikir positif untuk mengembangkan diri. Nah, menurut beliau ini pendekatan yang apa? Menemukanali. Jadi menemukan hal yang sudah ada di sekolah atau hal yang ada di sistem itu,
mengenali dengan dalam hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, apa yang menjadi inspirasi. Jadi kita kan kalau kita mengamati sekolah kita, apa sih membuat orang tua itu terinspirasi dengan sekolah ini ya gitu. Apa yang sudah ada di sekolah kita, oh ternyata orang tua mendukung dengan persen untuk kita gitu. Apa yang sudah kita lakukan bersama-sama yang menjadi apresiasi. Kekuatan ataupun potensi yang positif. Contoh, keberagaman guru yang ada di sekolah raya, tapi semua itu semakin mengikat kita untuk semakin bekerja bersama-sama. Jadi tidak ada sekat lidah antara TK, SD, SMP, SMA, semua kita menjadi satu dalam proses untuk ke depan nanti seperti itu ya. Oke. Nah kalau Bapak Ibu mau ingin cari tahu secara tidak langsung seperti kurang lebih ya, katanya kalau kita berpikir pada kekurangan selalu ya kita pertemuan ya kita bahas apa? Masalah, isu gitu kan ya. Tapi kalau kita berbicara ke aset, pada apa yang kita miliki, apa yang ada di kita, kekuatan kita gitu. Atau kita berbicara pada masalah utama apa sih? PDB ini siswa memang kita perlu siswa, tapi apa lagi yang kita perlu lakukan? Kedepannya seperti apa? Tadi kita bilang bagaimana masa depan nanti ya. Jadi untuk teman-teman yang tadi mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan selalu bertanya pada apa sih yang kurang ya. Sehingga kita selalu berpikir hal-hal yang sepertinya membuat kita jadi gelisah. Padahal kita bisa berpikir tentang apa yang sudah tercapai oleh sekolah kita yang telah diraih dan kekuatan itu yang cara itu bisa tercapai karena kesuksesan tersebut. Atau malah seperti ini ya, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain gitu kan ya. Seringkali kan gitu. Padahal kita sudah punya yang namanya kompetensi sumber daya yang ada di sekolah kita gitu. Kita mencoba untuk merancang program atau proyek untuk istilah masalah. Ada masalah nih, kita bikin proyek. Padahal kita juga bisa merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan yang ada di sekolah itu sendiri. Mengatur kelompok yang dapat merancang proyek itu berpikir secara defisit, tapi kita juga bisa merasakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Jadi lebih kepada nanti belum nanti yang kelima ya, yang kecil yang kita sudah buat. Ini loh yang ada di kita di sekolah kita yang kita perlu kasih makan gitu ya. Next. Nah, kalau nanti Bapak Ibu di pendekatan itu ada yang namanya positive inquiry, itu pendekatan bagaimana kita membuat sebuah visi untuk sekolah itu sendiri dengan berdasarkan apa yang kita look at what ya, buat apa yang ada di sekolah kita. Jadi aset base kita apa gitu. Guru-guru, orang tua gitu ya. Nah, ada ya. Iya, makanya kita harapannya ke depan nanti ya. Kita saya mengerti Bapak Ibu, saya juga balik ada pertanyaan kepada instruktur bagaimana kalau ini terjadi karena situasi bukan karena kondisi itu tapi karena hierarki pengaruh itu kan atau kebijakan yang diambil gitu kan ya. Tapi ada juga orang yang melihat ini, look at what we are missing. Apa sih yang kurang kita? Semua ini yang kita pikirkan. Padahal kita sudah punya yang namanya ini aset itu. Ya kan ya. Oke. Ada video Bapak Ibu yang untuk kita sama-sama tonton. Saya harap kalau bisa ditontonnya. Ada volume. Nah, Bapak Ibu kamu lihat ya, mana yang berpikir defisit, mana yang berpikir aset ya. Ini contoh di sekolah lagi acara perpisahan, acara pelepasan siswa gitu ya. Ada speakernya nggak sih? Tadi sudah speaker tapi nggak. Kalau kita mau minta bantuan dari Berpikir secara aset ya, yang berarti nggak ada dulu. Masakan juga nggak bisa. Iya, defisit ya. Defisit ya berarti ya. Mungkin selalu dana ya. Kenapa? kalau kita mengadakan perpisahan, Speaker itu nggak ada yang sulit. Ada yang kalau nanti yang kita juga harus melatih murid kita tampil nanti di acara perpisahan.
lima ya. Kita ya. Kita masuk. Ada yang sebelum. Ya, masuk itu masuk sedikit sendiri. Nah, ini contoh yang kedua, berpikir secara aset. Ini Pak Iwan mana? Apa yang ada di Enak sedihnya. Ya kalau yang berbasis aset itu selalu itu. Nyolong. Kata Sules Taiwan kalau ada yang Ya, Ibu Tiur ambil dari rumah. Enggak apa-apa. Kalau di nanti emang kita nonton. Kita perlu ngomongin lagi. Ibu Tiur ambil dari rumah. Jadi merdeka, jadi nggak merdeka. Pulang Siapa yang punya tahun? Oke, kalau tadi video tadi Bapak Ibu ya, kita lihat kan ada dua situs video cuplikan yang pertama apa tadi? Berpikir secara jadi selalu melihat kekurangannya, ini nggak ada, itu nggak ada. Nah kedua itu kita berpikir secara aset, walaupun mungkin terbatas secara nominal dana yang dibutuhkan, tapi melihat kondisi sekolah, memiliki lingkungan yang besar, kemudian apa namanya tanaman yang bisa dipakai buat dekorasi, itu ternyata dipakai sebuah dan aset. Nah, ada sebuah contoh sekolah Bapak Ibu sebenarnya kami saya akan tanyakan di sini, sebuah sekolah di mana sekolah tersebut ketika di area itu memang betul-betul sangat kumuh, ya, sangat kumuh sekolahnya. Jadi kondisinya itu benar-benar jauh lebih apa yang kita miliki sekarang Bapak Ibu sekolah kita ini. Namun si guru itu melihat, nah, kalau untuk sekolah seperti itu bagaimana menciptakan sekolah yang betul-betul nyaman buat kalian. Lalu mereka mencoba untuk kembali ke kelas berikutnya, dari kelas yang kelas 4 sebelah. Kelas itu mereka dipenuhi dengan berbagai lukisan, poster yang membuat itu menjadi menarik gitu sekolah tersebut. Kelas tersebut ada tanamannya. Nah, ketika itu dibuat, Bapak Ibu, mereka sama-sama membuat aksi itu, bagaimana mengkreasi kelas tersebut sehingga tidak terlihat seperti kelas yang mana catnya masih udah usang, kemudian temboknya udah mulai lupas catnya. Jadi mereka buat jadi kelas yang menarik, dan itu menjadi contoh yang baik ketika berpikir secara aset-asetnya, walaupun mungkin secara keuangan mungkin tidak ada, tapi mereka melihat ada kesempatan untuk dipakai dengan bentuk poster-poster yang terkenal seperti itu. Itu sih yang contoh yang tersiap di SDA. Langsung aja. Ini kayaknya udah ya Pak. Oke, ini sudah sedikit ya. Sama tadi masuk ke satu saja. Nah, Bapak Ibu, untuk itu kalaupun saat ini saya dengan Bu Eri nanti akan mencoba untuk sama-sama kita yuk sama-sama melihat ekosistem sekolah kita di sekolah ini ya. Kalaupun kita mau secara lebih sempit di SMPK ya. Pemimpin pembelajaran dan diharapkan dapat mengelola sumber daya yang dimiliki yang ada saat ini bersama-sama dengan kita. Kita udah bikin program yang padahal kita nggak punya modalnya, atau kita ikut-ikutan sekolah orang bikin ini, yuk kita juga bikin, padahal modalnya nggak ada, asetnya beda gitu sekolah kita sama sekolah orang lain. Nah di sini ada 7 modal utama, ya. Yang pasti di sekolah Keseharian ini semuanya dimiliki 7 modal utama atau 7 aset ini. Cuma kita harus menulis misalkan modal manusia apa saja, modal sosial apa saja, ya. Dan kita akan menulis ke-7 modal yang dimiliki oleh sekolah Kristen. Udah tua semua. Senior. Senior. Oh, kita
Dedikasi ya. Salah itu bukan royal, royal. Lagi mungkin bisa dilihat dari murid kita ada karakteristik keunikannya nggak? Misalnya psikologi saya ya, psikologi. Berarti murid yang heterogen. Iya benar. Dari orang tua mungkin. Ada banyak ini. Berarti modal manusianya Pengurus yayasan yang peduli peduli lindungi. Saya sadar itu manusia. yang peduli. Masalah bu. Masa ini. Lebih peduli. Orang tua yang kooperatif. Ya. Kooperatif. Oh iya, rapor ya. Ya. Nah, kalau modal sosial bisa dalam bentuk norma atau aturan yang ditetapkan masyarakat, bisa juga dalam bentuk kelompok, komunitas, institusi, lembaga, asosiasi dan sebagainya. Adalah modal sosialnya SMP Kristen Yahya. Iya bisa ya. Itu peran puskesmas. Salah. CPKM. Itu kan ada. Pelatihan wae jauh lah. CPKM. Iya. Ya. Oh. Puskesmas Itu salah. Pak boleh kan masih ada komunikasi Pak ya. Ada. Berarti Dia mau itu menjadi pembina upacara, tapi sih sama PSN nggak boleh. Jadi itu Balik ke upacara. kepolisian. Kepolisian. Iya. Pengangkut sampah. Sosialnya. Apa itu? Dinas kebersihan. Kebersihan. BNN. Tes dulu semua. PNM. PNM. Polisi yang minta. Yang ketujuh DSD. Dan sebagainya. Itu bisa. Kirain badan Ini zaman kapan sih? Oh iya ya, AIDS. Itu dari KPK Pak ada kan ya? Beasiswa Iya. PK. Masih Nusantara. Oh iya, kerjasama dengan universitas ya bisa ya. Komunitas lain. Ada uang guru dulu. Itu udah kemahalan kita berhenti. Kalau masih gratis kita kerjasama. Dah ya. Di foto dulu ya. Sebelum nanti berganti ke modal yang lain. Habis memori Pak. Habis memori. Bisma apa ya saya?
nanti di kampus itu Pak. Saya pendeta. Si Mei ini ya. Jadi di kampus itu memang Untung itu saya tak kenal. Kebudayaan, ada nggak sih kebudayaan? Modal kebudayaan kita Beragam. Rumah pikir ya. oh itu ada apa? Ada aku pernah bakat KB Yang peranan dari itu dari luar apa kayak presiden apa lagi yang Budaya. iya yang ini apa lagi? Toleransi. Itu sih peranan dari komunitas. senjata apa? Oh, iya, Komunitas. presiden komunitas belajar ya. Sama apa lagi yang kemarin itu yang itu masuk nggak? Saya pamit itu masuk di iya komunitas belajar komunitas. Budayanya yang mana itu? Budaya Sosial. Sosial. kan dia menyediakan budaya ya. Kecuali nanti kalau nggak angklung gitu. Nah, ya. Modal visi. Nah, Bapak Ibu nih yang sampah lebih tahu nih kira-kira usulan Pak Jokowi isi gimana kita ya? gitu aja Pak, yang kalian belum tahu. Lokasinya strategi. Oke. Pusat kota ya. Dan itu go. Ini pusing itu porsi. Rusak berapa? Sarana prasarana baik Pak. Apa yang baik, apa yang buruk? Kalau jujur kan harus benar. Apa tuh laboratorium? Mau Asep mau defisit. Yang aset aja dulu. Kalau politik nanti fungsinya di keuangan. Kelas yang Kelas ya. sarana olahraga. Kita dari komputer. Ventilasi Pas, kamar. pokoknya itu lebih banyak yang lebih tahu. Sarana olahraga. Nanti yang jelek-jelek saya tutup. Ventilasi kelas. Ventilasi kelasnya bagus. Tentu AC. Guru adik. AC-nya dipanjangin ya, angin cepat. Dia sampai dulu itu. Terus perpustakaan. Makanya nanti jadi tangga itu jadi keluar. Itu sih. Terus apa? Komputer memadai ya. Ruang kelas yang Ya ruang kelas, Ruang loker siswa. Dulu kan ada dulu ya. Nanti di musik ya, kan kan ada. ada. Itu kalau saya disebutin bagus enggaknya. Berarti aset loker siswa gimana kita mengelola loker siswa itu kan? Nah, iya. Ada izinnya Kalau Pak. saya masukin lah, apain lokernya? Loker siswa. Gak usah. Gak usah. Tapi kalau saya sih perlu sih Pak supaya orang Yang itu yang kelihatan masih enak aja, masih rusak gitu. Oke. Udah. Infokus. Infokus. Elektronik. Kelas masih error Pak. Mulai defisit. Ya, banyak ya fisik ya. Kolektor. Iya, yang jadi proyek proyektor itu fokus merah, fokus merah. Fokus merah. Iya. Ada orang juga ada orang. Kayak kaos polos itu kayak polo kayak merah, jadi kaos keras itu kan. Proyektor. Udah ya. Lingkungan alam. Modal lingkungan. Apanya? Nah, kira-kira Bapak Ibu di sekitar kita ini Jadi diambil ada potensi untuk kita bisa polos. Jadi malah kita jadi ngendorse atau Mungkin kalau berbasis defisit kan modal lingkungan ada di pusat kota ramai kendaraan, banyak polusi gitu ya kalau defisit ya. Tapi kalau aset kita masih bisa mengusahakan penghijauan di sekolah. ya sudah kalau terbuka masih buka di Adeline itu lagi diperbaiki. Sinar mataharinya bagus. Untuk COVID. Iya. Kantin. Defisit karena bakti. Yang pas-pasan. Ya. Ada karena bakti itu defisit berarti. Iya. Iya. Kencang. Nah itu nanti kalau di antara makanan yang Kantin masing-masing bis dia. itu. kantin jadi ini. Itu mah fisik deh. Oh
tadi itu kan finansial ada ya, ada sekolah pembangunan, investasi. Kalau finansial dukungan pemerintah ya Pak ada ya? Bos ya? Iya kan? Bos kan? Iya. Dukungan pemerintah. Sampai Terus Sampai udah Desember. guru-guru. Ini masa ini aset yayasan. masa gedung kita. Visi. Ini kalau ada finansial. Uang sekolah mahal. Aset yayasan. Uang sekolah yang tinggi. Jadi apa ya tulisnya? Uang sekolah. Boleh dicicipi? Iya. Boleh. Uang sekolah baru aset. Masa Gaji kita yang dari uang sekolah. Beasiswa pendidikan ya. Kan nggak ada lagi. Nggak ada lagi kita nih. masuk kan tadi udah sosial Nis, masuk ke finansial. nggak ada lagi. Oke. Karena kita ya. Itu beasiswa pendidikan. Beasiswa pendidikan dari mana? Dari mana, Nis? Nah, Beasiswa pendidikan dari mana? beasiswa ATK. Eksternal itu ya. Maksudnya dari sana tapi eksternal. Eksternal. Iya. Kalau ada berarti yang masalah yang fisik, lokasi punya ada karena beda antara sekolah yang tidak lokal dengan tidak. Kan itu kan ada beda. Itu ada beda. Kalau lagi sebenarnya Iya. dapur atau lain masak ada kan sebenarnya. Ada. Itu